Maka untuk menilik Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk bersua dengan Tuhan, tilik ke dalam diri. Lalu kenali siapa diri kita itu. Man ana, siapa aku. Aku yang sejati, aku yang sebenar-benar aku yang seakmal diri. Karena Nabi telah memberi petunjuk, Nabi telah memberikan jalan. Siapa yang istiqomah mengikuti jalan dan petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, pasti kita akan bisa berjumpa siapa Tuhan dan siapa diri kita ini. Karena Allah dah jamin itu kepada diri Bapak Ibu. Ya ayyuhal insan innaka qadihun ila rabbika qadhan famulaki. Hei insan, hei sekalian manusia, wahai jantung hatiku, kata Allah. Karena kamu telah bersungguh-sungguh, kamu telah bekerja keras untuk mencari dan menemui aku. Dengan cara kamu berusaha mengenal siapa sejati dirimu, pasti satu saat kamu akan bertemu dengan aku setelah kamu mampu menemui siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi Allah bukakan rahasia bagi orang yang bersungguh-sungguh, orang yang istiqomah untuk mencari dan menemui Allah ke dalam dirinya, lalu dia mau memahami siapa sejati dirinya, pasti kamu akan menemui akan aku setelah kamu mampu mengenal siapa rahasia dirimu yang sebenarnya. Lalu siapa diri ini? Diri ini Bapak Ibu yang sebenarnya diri, ini yang disebut namanya dengan ruh. Yang sebenar diri itu adalah ruh. Udah kenal kita Bapak Ibu, yang sebenar diri adalah ruh. Maka tilik lagi ke dalam Bapak Ibu, siapa yang sebenar ruh itu? Yang sebenar ruh itu disebut namanya dengan nyawa. Nyatanya wujud Allah. Anda tahu kita yang sebenar ruh itu adalah nyawa sebutannya. Tilik lagi ke dalam. Karena ini yang dimaksudkan oleh Nabi itu center ke dalam, ikro ke dalam. Nah setelah kita paham yang sebenar itu adalah nyawa, maka tilik lagi ke dalam nyawa. Siapa yang sebenar nyawa? Yang sebenar nyawa itu yang katakan namanya dengan napas. Udah kenal kita Bapak Ibu, yang sebenar nyawa itu adalah napas. Tilik lagi ke dalam, siapa yang dikatakan sebenar nafas. Yang dikatakan sebenar nafas itu, itulah namanya dengan sir. Sir itulah yang dikatakan yang sebenarnya nafas. Udah tahu Bapak Ibu bahwa yang sebenar nafas itulah sir. Tilik lagi ke dalam sir itu. Siapa yang dikatakan yang sebenar sir? Yang dikatakan sebenar sir itu adalah namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sebenarnya yang diri Bapak Ibu. Udah tahu kita Bapak Ibu bahwa Nur Muhammad itulah yang sebenarnya diri kita. Tilik lagi ke dalam Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu sebenarnya? Nur Muhammad itulah yang dikatakan namanya dengan sifat. Sifat yang 7. Sifat yang 7 itu maksudnya yaitu sifat sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, irodat, dan hayat. Jadi yang sebenarnya Nur Muhammad itu adalah sifat yang 7. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, dan irodat, serta hayat. Udah tahu kita bahwa Nur Muhammad itu adalah sifat yang 7. Tilik lagi ke dalam.
Siapa sifat yang 7 itu? Sifat yang 7 ini yang disebut namanya dengan zat. Itu yang disebut namanya zat. Udah tahu kita siapa yang sebenar zat. Tilik lagi ke dalam. Rupanya yang sebenar zat itu, itulah wujud kita. Siapa wujud kita? Wujud kita itulah yang dimaksud namanya dengan insan. Itulah diri kita Bapak Ibu. Setelah kita paham, memandang asal usul diri kita ini secara tarki, yang diri kita itu adalah ruh, yang ruh itu adalah nyawa, nyawa itu adalah napas, napas itu adalah sir, sir itu adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sifat yang 7, sama basar kalam ilmu kuda iradat hayat. Lalu siapa sifat yang 7? Sifat yang 7 itu adalah zat. Siapa zat? Zat itulah wujud kita. Siapa wujud kita? Itu yang disebut namanya insan. Ini disebut namanya tarki. Setelah kita melakukan tarki, udah tahu kita siapa diri kita, lakukan lagi namanya tanazul. Siapa insan? Insan itulah wujud kita. Siapa wujud kita? Wujud kita itulah yang zat. Siapa yang zat? Zat itulah sebenarnya yang sifat 7. Siapa yang sifat? Yang sifat itu adalah Nur Muhammad. Siapa sebenarnya Nur Muhammad? Itu adalah sir. Siapa sebenarnya sir? Itu adalah napas. Siapa napas? Napas itu adalah nyawa. Siapa nyawa? Itu adalah ruh. Siapa sebenarnya ruh? Ruh itulah sebenarnya diri kita. Rupanya dia memandang kepada dirinya seorang Bapak Ibu. Namun diri dengan nama tidak akan pernah berpisah cerai. Kalaulah boleh Ustaz tahu ibu-ibu, ini Ibu Linda lah dulu. Nama Ibu Linda itu letaknya di mana? Di KTP, di KK, pada uda, pada ayah, pada ibu. Di mana letak namanya? Alhamdulillah. Mana yang diri Ibu Linda itu yang mana? Ruh. Mana yang dikatakan ruh? Mana yang disebut nyawa? Mana yang disebut napas? Mana yang dikatakan sir? Mana yang dikatakan Nur Muhammad? Mana yang dikatakan sifat? Mana yang dikatakan zat? Siapa yang wujud diri kita? Itu insan. Siapa yang sebenarnya insan? Siapa yang sebenarnya wujud kita? Siapa sebenarnya zat? Siapa yang sebenarnya sifat? Siapa sebenarnya Nur Muhammad? Siapa yang disebut sir? Siapa yang katakan nafas? Siapa yang katakan nyawa? Siapa yang katakan roh? Dia. Maka diri dengan nama yang punya diri tidak akan pernah berpisah dia. Inilah dia maksudkan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka jangan Bapak Ibu pisahkan zat dengan sifat. Jangan diceraikan sifat dengan zat. Nah, lihat. Ini zat dan sifat. Zat dengan sifat, dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah. Walaupun dia tiada bercerai, dua yang tiada berpisah, namun hakikat dua yang tiada berpisah dan bercerai itu hakikatnya adalah satu. Nah, sekarang kalau memang satu Bapak Ibu, antara zat dengan sifat mana yang sebenar wujud? Sifat atau zat? Adalah zat.
Lihat. Kalaulah zat dengan sifat yang sebenar wujud itu adalah zat, lalu zat ini apa bagi sifat? Hah? Nah, kalau tak paham Bapak Ibu diputar dulu ke bawah. Nah, ya. Sifat ini apa bagi zat? Putar ke bawah dulu. Hah? Sifat ini adalah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka siapa sebenarnya sifat itu? Sifat itu itulah sebenarnya wujud zat. Wujud zat. Kalaulah sifat itu yang sebenarnya wujud zat, lalu sifat itu apa? Lalu zat itu apa bagi sifat? Nah, diputar lagi ke atas lagi. Dinaikkan ke atas. Kalau kita sudah tahu bahwa sifat ini kenyataan zat, sifat ini adalah wujud zat. Sekarang zat itu apa bagi sifat? Hah? Zat itu adalah diri bagi sifat. Namun wujud daripada zat itu adalah sifat. Pak Bapak Ibu, nggak dipesong-pesong sekete. Nah, dia dua-dua dikacau-kacau dia. Ya, biar tahu kita. Kalau bahasa yang mudah, nih sengaja usah putar-putar itu, ya, nggak panjang-panjang lele. Zat dengan sifat tidak pernah berpisah cerai dia. Yang sebenar-benar ada itu zat. Berarti sifat itu di luar zat atau sifat itu di dalam zat? Sifat ini bukan di luar zat, tapi sifat itu di dalam diri zat. Nah, kalaulah sifat itu di dalam diri zat, maka sebenarnya sifat inilah yang dikatakan kenyataan zat. Kalaulah sifat ini disebut kenyataan zat, maka sesungguhnya sifat itulah yang disebut wujud zat. Kalaulah sifat itu yang disebut wujud zat, maka sifat itu yang sebenar-benarnya, yang zat itu yang sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, nah sekarang kita beri nama Bapak Ibu. Diberi nama lagi. Zat siapa namanya, sifat siapa pula namanya. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Sekarang udah bernama deh Bapak Ibu. Ya. Kalaulah zat namanya Allah dan sifat namanya adalah Muhammad, untuk memandang Allah lihatnya kemana? Lihatnya kepada Muhammad. Kenapa untuk memandang Allah lihatnya kepada Muhammad? Karena Muhammad ini kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu disebut kenyataan Allah, maka Muhammad itulah sebenarnya wujud Allah. Kalaulah Muhammad itu sebenarnya wujud Allah, maka Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Kalaulah Muhammad itu tiada lain adalah Allah, maka sesungguhnya Muhammad itu yang Allah itu. Itu yang dikatakan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah cerai dia. Itu diri dengan namanya, diri dengan sifatnya, diri dengan wujudnya, tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ya, makanya orang ahli thariqat, ahli tasawuf, dia bukan mengingat lapas Allah. Dia bukan mengingat tulisan Allah, tapi dia betul-betul mengingat diri yang bernama Allah. Untuk mengingat diri yang bernama Allah, mengingatnya kepada diri ini, diri insan. Diri insan inilah kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud diri yang bernama Allah itu. Ini dia. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu diriku dan diriku inilah wujud aku sendiri. Jadi memandangnya, melihatnya,
Menyenternya bukan keluar diri, tapi memandang, melihat, dan menyenternya pada diri sendiri, Bapak Ibu. Memandangnya pada diri masing-masing. Ya. Itu maksudnya. Walaupun memandangnya kepada diri masing-masing, namun diri masing-masing daripada diri Bapak Ibu yang disebut insan bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Aduh. Diri insan itu bukan kenyataan diri Bapak Ibu, tapi diri insan itu kenyataan dirinya Allah. Allah yang menjelaskan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia diriku dan akulah rahasia insan itu. Kalaulah insan itu adalah rahasia diriku, akulah sebenarnya yang disebut insan itu. Afala taqilun, afala tatafakkarun, kata Allah. Aku telah wujud, aku telah zahir, aku telah nyata. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan? Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini dah wujud. Aku yang menjadi dirimu. Dirimu itu adalah diriku. Diri aku yang sebenarnya dirimu. Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Begitulah Allah menjelaskan siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Nah, setelah kita paham diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah, diri yang la haula wala quwata illa billah, disitulah kita mengerti bahwa diri yang la haula wala quwata illa billah inilah kenyataan wujudnya diri Allah. Kalaulah ini kenyataan wujud dirinya Allah, kenyataan wujud dirinya Allah itu sebenarnya diri Allah itu sendiri. Tidak ada diri siapa-siapa di sana. Nih, yang kedua. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu. Bagaimana pula orang ahli tauhid, ahli tahqiq dalam mengingat Allah. Dia mengingat Allah, Bapak Ibu, tidak lagi mengingat diri yang bernama Allah, tapi betul-betul ahli tauhid, ahli tahqiq ini dia telah benar-benar menyaksikan diri yang bernama Allah itu pada diri sendiri. Dia telah melihat, dia telah menyaksikan diri yang bernama Allah itu pada diri sendiri. Bagaimana cara dia menyaksikan diri yang bernama Allah itu pada diri sendiri? Diajari oleh Nabi. Apa kata Nabi? Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Mutu qabla antamutu. Artinya, siapa yang telah kenal akan dirinya bahwa dirinya adalah mati, maka kenallah ia akan Tuhannya yang hidup itu hanya Allah. Siapa yang kenal akan dirinya bahwa dirinya itu fana, maka kenallah dia Tuhannya yang baqo itu adalah Allah. Maka disinilah Nabi mengajarkan kita, keluarlah kita dari diri kita. Keluar kita dari keakuan wujud diri kita. Allah bilang apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Namun apabila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal akan aku. Maka tidak ada cara yang lain untuk menyaksikan Allah pada diri sendiri, yaitu dengan cara bunuhlah akan wujud keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang wujud dan yang hidup itu. Bagaimana cara mematikan akan wujud keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang wujud? Maka isbatkanlah ke dalam hati ini. Iktiqadkan ke dalam hati. Jazamkan ke dalam hati.
Bagaimana cara mengetikotkan dan menjazamnya ke dalam hati? Caranya jazamkan ya, la maujudan bil haqqi illallah. Tidak ada yang wujud, yang sebenar-benarnya wujud, melainkan yang sebenar-benar wujud itu hanyalah Allah. Maksudnya, tidak ada yang wujud pada kulitku, ya, dagingku, urat, tulang, limpa, jantung, hati, rabu, empedu, buah punggung, ruh, sirku, melainkan hanya Allah. Itu itikad tuh. Yang kedua, la sami'an